Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan bahas materi tentang amal saleh atau amal soleh. Kita akan masuki materi 2 terakhir. Nah, teman-teman yang lain atau adik-adik yang lain yang belum nonton video materi pembelajaran, silakan ditonton ya dari pertama. Kita lanjut. Di sini kita akan membahas amal soleh secara bahasa maupun secara istilah. Nah, secara bahasa, amal yang berarti itu berasal dari bahasa Arab yang artinya perbuatan atau tindakan. Soleh atau saleh berarti baik atau patuh. Nah, secara istilah, amal soleh adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain yang melakukannya di dunia dan balasan berlipat pahala yang di akhirat. Yang dimana amal saleh itu melakukan pekerjaan yang baik-baik, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang sekitar atau orang lain. Nah, karena dalam beramal soleh maka terciptanya kehidupan tentram dan aman. Kita kan pernah dengar bahasa sesama manusia itu harus saling bermanfaat satu sama lain. Apa yang disebut dengan saling menguntungkan, saling bergotong royong dan bekerja sama. Di sini ada ayat Al-Quran tentang amal saleh yang merupakan perbuatan setiap muslim harus beramal saleh karena menjadi limpahan atau manfaat yang kita peroleh itu menghuni surga serta kekal di dalamnya. Tidak perlu misalkan contohnya kita menolong orang gitu ya di dunia. Nah, kita mikir orang itu pernah ditolong sama kita gitu kan, terus kok dia nggak, ketika kita minta pertolongan tapi dia tidak menolong, nah itu belum ikhlas namanya. Kita yang dimana hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena semuanya akan digantikan oleh pahala dan penghuni surga serta kekal di dalamnya. Dari sini ada ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh merupakan penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 82. Lalu di sini kita akan membahas ada 6 poin tentang amal soleh. Yang pertama kita akan membahas syarat sahnya amal soleh diterima. Yang kedua macam-macam amal soleh. Yang ketiga ciri-ciri orang bertakwa yang beramal soleh. Yang keempat hikmah beramal soleh. Yang kelima manfaat amal soleh. Dan yang terakhir perilaku yang mencerminkan amal soleh. Yuk kita simak bareng-bareng, jangan di skip. Kita bahas poin pertama. Syarat sahnya amal soleh ada menjadi dibagi 3. Apa aja? Next. Di sini ada 3 poin dari syarat sahnya amal soleh. Yang pertama, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Nah, di sini ada hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya hal ini seperti dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah tidak akan menerima amal melainkan didasari ikhlas karena Allah untuk mencari ridhonya. Nah, contohnya yang tadi sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah, bahwa ketika kita diminta pertolongan oleh teman kita, saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya, kita mengharap imbalan atau belas kasihan, atau ketika kita pengen ditolong lagi, itu belum ikhlas karena Allah. Niatan menolong itu semuanya hanya Allah, hanya karena Allah semata, karena akan dibalas berpahala. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya. Yang kedua, amal soleh dilakukan secara sah sesuai syariat Islam. Di sini ada hadis riwayat Muslim,
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan amalan tanpa adanya dasar syariat agama, maka amal tersebut ditolak. Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau amalan atau kan disebut dengan amalan soleh, tapi kita mengerjakannya contohnya berbohong. Nah, itu kan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena syariat Islam diajarkan bahwa Muslim atau orang Islam harus berperilaku jujur dan bersikap jujur. Kalau kita niatnya bohong atau syariatnya bohong, yaitu sudah tidak masuk syariat Islam, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan manfaat dan hikmah lain sebagainya. Yang ketiga, dilakukan dengan ilmu. Ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Contohnya amalan saleh yang dengan ilmu, ketika kita ngaji, kita belajar, kita sesuatu ingin mencari ilmu lainnya, tapi dengan bukan yang ahlinya. Contohnya kita belajar menuntut ilmu di sekolah kepada guru. Nah, kalian menuntut ilmu di sekolah dengan tukang kebun misalkan. Nah, itu kan bukan jalurnya gitu. Harusnya dengan orang yang tepat dan tahu ilmunya. Lanjut, kita membahas poin kedua, yang dimana akan membahas tentang macam-macam amal soleh, dibagi menjadi 3 bagian antara lainnya. Lalu, kita akan membahas macam-macam amalan soleh, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan akidah, yaitu contohnya rukun iman. Nah, di sini udah kelas 8, ada yang belum hafal rukun iman? Ayo, jangan bohong. Yang kedua, itu berkaitan dengan syariah. Contohnya itu rukun Islam. Yang dimana rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Itu kita harus hafal pondasi atau syariah kita. Yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan akhlak atau ihsan. Yang dimana contohnya itu seperti sabar ketika ditimpa musibah, berlaku jujur dan adil, pemaaf, sederhana, menghindari perbuatan tercela, ikhlas beramal dan suka menolong, syukur ketika mendapatkan nikmat, bersungguh-sungguh dalam belajar, rajin mengerjakan tugas, bekerja dan berkarya dan lain sebagainya. Poin ketiga, membahas tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang beramal soleh. Di sini ada beberapa atau ciri-ciri orang yang bertakwa dalam beramal soleh. Yang pertama itu memulai sesuatu perbuatan baik dengan bismillah, awal perbuatan dengan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Contohnya ketika kita belajar, ketika kita mau pergi keluar rumah dan masuk rumah, kan itu sudah ada doa, dan Allah itu sudah mengatur semuanya. Orang Islam itu punya doa-doa yang kita harus laksanakan agar terjaga. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala cobaan dari Allah. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, ketika memegang amanah dan menepati janji. Nah, ketika kita memegang amanah atau suatu perintah atau suatu perintah atau jabatan, kita harus amanah dan menepati janji jika sudah berjanji. Itu ada di video hanya ada 4, dan sisanya baca di LKS. Itu sudah ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, nanti adik-adik atau siswa-siswi cari beberapa ciri-ciri atau contoh orang-orang yang beramal soleh itu yang selain ada di LKS. Lanjut, di poin keempat kita akan membahas hikmah dari beramal soleh. Nah, setelah kita melewati apa sih syarat sahnya amal soleh, macam-macam amal soleh, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam beramal soleh. Nah, ketika kita sudah menjalankan, sudah tahu apa-apa saja yang tadi 3 poin tadi kita bahas. Nah, hikmah apa yang dapat kita ambil, kita petik setelah melakukan perbuatan amal soleh ini. Berikut ada beberapa contoh atau hikmah
yang dari beramal soleh. Yang pertama, berguna bagi orang lain, sering dirindukan oleh orang lain. Yang kedua, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dihormati oleh orang lain, mendapatkan teman yang banyak. Nah, biasanya ketika kita melakukan beramal soleh itu sering disegani atau disenangi oleh orang lain gitu, banyak temannya biasanya, banyak relasinya, karena kita saling membantu dan saling menggotong royong, tidak hidup menetap atau sendiri gitu. Membahas poin 5, manfaat dari beramal soleh. Di sini ibu hanya menyantumkan 4. Yang pertama, manfaat dari beramal soleh itu lebih dekat dengan Allah karena menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, terciptanya ketenangan dan kenyamanan hati, tidak terganggu dari orang-orang yang jahat sama kita, yang ingin berbuat keburukan kepada kita dan lain sebagainya. Yang ketiga, akan meningkatkan keimanan kepada Allah. Kenapa meningkatkan? Karena kita sudah lebih dekat dengan Allah, karena kita mendekatkan diri dan menjauhi larangannya. Yang terakhir, itu pasti sudah teguh keimanannya. Ketika kita sudah mendekatkan lebih kepada Allah, hati menjadi tenang, menjadi nyaman, tentram, terus lebih meningkatkan keimanan lagi, pasti itu keimanannya sudah teguh dan taat sama Allah. Ketika kita mau berbuat dosa atau kesalahan itu pasti mikir 2 kali, kayak, ya Allah, saya sudah janji dan tetap kepadamu untuk menjauhi larangannya, itu pasti tidak akan jadi untuk mendekati larangannya. Poin terakhir yaitu membahas perilaku yang mencerminkan amal soleh. Berikut ada beberapa contoh dari perilaku yang mencerminkan amal soleh. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Contohnya yang tadi ibu sudah jelaskan di poin 5, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah agar hati tentram, nyaman, dan teguh keimanannya. Yang kedua, mendonorkan darah atau keperluan manusia lainnya. Ketika darah kita sehat, sesuai dengan hemoglobin dan tidak memiliki darah rendah, kita bisa mendonorkan darah kita kepada biasanya ada yang Palang Merah Indonesia itu ya, biasanya yang suka mendonorkan darah, karena darah kita bisa membantu orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan darah, seperti penyakit cuci ginjal yang sering ginjalnya dicuci, itu bisa karena menghidupkan orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan darah kita, itu pahalanya insya Allah mengalir terus. Yang ketiga, mengunjungi teman atau saudara yang sedang sakit. Nah, jangan lupa untuk mendoakannya, karena malaikat senang ketika kita mengunjungi teman atau kerabat kita yang sedang sakit dan mendoakannya, karena doa itu akan balik lagi ke kita juga. Yang keempat, menyumbangkan dana atau sedekah bagi pembangunan masjid, contohnya madrasah, pondok pesantren, ataupun fasilitas umum lainnya. Ketika kita punya uang lebih atau dana lebih, alangkah baiknya kita sumbangkan, karena ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ketika kita menggunakan uang kita untuk beramal, insya Allah akan mengalir terus pahalanya ke kita. Yang terakhir itu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, biasanya ini nih yang poin kelima, kita jangan pelit-pelit ketika teman kita membutuhkan, saudara kita, keluarga kita ketika kesusahan, kita jangan lupa untuk menolongnya, karena kita tidak mungkin hidup di dunia ini sendiri gitu. Pasti kita butuh pertolongan orang lain, pasti kita butuh segala sesuatu dengan orang lain, perlu dengan orang lain gitu. Kenapa kita harus baik kepada orang lain juga. Tugas untuk minggu ini tentang amal soleh atau beramal soleh. Yang pertama, kita absen, buat list absen saja ya di grup WhatsApp, karena ibu sudah lihat dari beberapa minggu yang lalu yang mengisi absen di Google Classroom itu hanya beberapa, atau di Giveform hanya beberapa, yang mungkin alangkah baiknya kita ganti absensi di WhatsApp, lebih mempermudah. Yang kedua,
Jangan lupa kerjakan LKS-nya halaman 24 sampai 25, uji kompetensi bagian 1, 2 dan 3. Jangan lupa LKS-nya dikasih nama. Nah, yang belum punya LKS itu bisa ditulis jawabannya saja di bukunya. Yang ketiga itu sebutkan contoh amalan saleh. Nah, kan tadi Ibu sudah menyebutkan contoh amalan saleh dan perilakunya apa saja. Nah, kalian bisa cari contoh amalan soleh dalam kehidupan sehari-hari yang kalian temui, itu kirim via voice note atau suara rekaman dan kirimnya di grup ya, jangan PC ke Ibu. Yang terakhir, Ibu akan ngasih peringatan nih kepada adik-adik semuanya yang belum menyimak materinya dari awal sampai pertemuan sekarang. Untuk persiapan pertemuan satu kali lagi, ini kita ada materi tentang puasa. Setelah itu kita akan mengadakan UTS. Nah, apabila teman-teman kita kasih tahu teman-temannya yang belum tahu dan tidak mengerjakan UTS atau LKS lainnya, nilainya sudah pasti di bawah KKM. Tahu kan akibat dari tidak pernah menyimak materinya? Jangan gini kalian berprinsip, mentang-mentang lagi pandemi, lagi daring, ya udahlah nggak usah ngerjain tugas, hoream gitu. Hoream, kalian lihat perjuangan orang tua kalian gitu ketika mencari uang untuk menyekolahkan, beli LKS dan lain sebagainya. Kalian hanya memanfaatkan kuota untuk bermain game, nonton YouTube, apalagi nonton drama Korea, nonton apa lagi, dan tidak bermanfaat gitu. Nah, alangkah baiknya kita kan pembelajaran hanya berapa jam sih masuknya. Emang ada dari mata pelajaran lainnya, nah kan lebih diringankan daring gitu. Alangkah baiknya menyimak video atau mengerjakan tugas, kan itu hanya sebentar, sisanya lain baru kalian buat menggunakan kuota kalian buat hal-hal yang kurang berguna gitu, bisa dibilang kayak gitu. Yang berguna jangan lupa untuk baca-baca yang bermanfaat, seperti membaca novel, Wattpad juga bermanfaat, tapi cari Wattpad-nya juga yang bermanfaat ya. Nah, itu saja dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ibu memperingatkan kalian untuk absen di WhatsApp. Terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah menyimak materi pembelajaran kali ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi ada yang kurang kata-katanya atau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk mengingatkan teman-temannya mengerjakan tugas. Terima kasih.